Hai, selamat siang para guru hebat. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Beatrix Elizabeth Subani SPD. Saya mengasuh mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga saya mengabdi di SMKS Katolik Kefaminano. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Semuanya masih pada semangat? Masih. Oke, kalau semuanya masih pada semangat, maka sekarang satu pimpin kita dalam doa. Ya, silakan duduk kembali. Dengan nama masing-masing. Alexandra Yunitaelu, Adianus, Amandus. Baik, hari ini yang tidak hadir ada 4 orang dan yang lainnya hadir. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, sekarang kita buat kesepakatan. Artinya supaya di dalam pembelajaran ini kita tidak boleh keluar daripada kesepakatan kita bersama antara ibu dan juga anak-anak. Mulai sekarang masing-masing tulis pada kertas yang sudah ibu bagikan untuk kita buatkan kesepakatan kelas. Maksudnya dalam pembelajaran ini kita harus mungkin yang pertama tertib mengikuti pembelajaran. Ya, sekarang dari anak-anak silakan menulis apa yang kalian inginkan di dalam pembelajaran ini. Pembelajaran dengan gembira. Kalian ingin mengikuti pelajaran dengan baik, terserah dari kalian. Apa yang kalian inginkan supaya di dalam pelajaran ini dapat kita jalankan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Silakan satu persatu tempelkan kesepakatan kita di dalam proses pembelajaran kita akan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita rancang bersama. Pembelajaran kita hari ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kita menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis struktur dan menemukan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini di dalam kita mempelajari tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, di sini Ibu akan tayangkan sebuah video tentang cara menghidupkan dan mematikan komputer. Nah, di sini kalian akan menyimak dengan penuh perhatian. Sekarang kita simak video ini. Baik, setelah kita menonton video tadi,
Mulai sekarang, yang di bagian sana terdiri dari 5 orang, yang di tengah 5 orang, dan yang di sebelah sini 5 orang. Mulai duduk dalam bentuk kelompok. Ya, setelah kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok, setelah tadi kalian sudah menyimak video yang ditayangkan, kira-kira siapa yang mau bertanya? Pertanyaan terkait dengan video yang sudah kalian simak tadi. Coba, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ya, silahkan. Apa itu struktur prosedur? Struktur daripada teks prosedur. Struktur daripada teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu ada tujuan, lalu yang kedua itu ada langkah-langkah, lalu yang ketiga itu ada penegasan ulang. Di dalam teks prosedur ada struktur teks teks prosedur yang terdiri dari 3 bagian tersebut. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, lalu yang ketiga penegasan ulang. Ya, ada yang masih mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Apakah ada kebahasan teks prosedur? Kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur itu terdiri dari yang pertama kalimat imperatif atau biasanya disebut dengan kalimat perintah, dan yang kedua ada kalimat persuasif atau biasanya disebut dengan kalimat yang mengajak. Kalimat untuk mengajak kita berbuat sesuatu. Misalnya, contoh, ada yang mengatakan, tolong ambilkan tas saya. Berarti itu dia menggunakan kalimat imperatif, kalimat perintah, dan juga dia menggunakan kalimat persuasif. Dia meminta tolong dengan menggunakan kata-kata yang baik, sopan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Terkait dengan struktur daripada teks prosedur tadi. Tadi sudah ada yang mengatakan bahwa sudah ada yang bertanya bahwa struktur daripada teks prosedur itu apa-apa saja, dan saya sudah menjelaskan bahwa ada terdiri dari 3 bagian. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya mau menjelaskan langsung terkait dengan tadi pertanyaan bahwa ada struktur daripada teks prosedur. Nah, struktur daripada teks prosedur itu ada tujuan. Tujuan itu merupakan hasil akhir jika kita melakukan sesuatu hal yang mana mengikuti pedoman langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Itu tujuan akhir. Artinya kalau kita melakukan sesuatu dan pada akhirnya sesuai dengan langkah-langkah yang kita buat, berarti tujuan kita berhasil. Kita sudah bisa mencapai tujuan kita. Misalnya kita mau menghidupkan komputer. Nah, ketika kita menghidupkan komputer melalui langkah-langkah yang sudah kita tahu, berarti itu tujuan akhir kita itu tercapai. Itu arti daripada tujuan. Lalu yang berikut adalah langkah-langkah. Langkah-langkah daripada teks prosedur itu adalah untuk bagian langkah-langkah
video tadi. Misalnya kalau kita belum mencolok arus, kita belum mencolok aliran listrik, bagaimana komputer itu bisa hidup? Atau kita belum mencolok colokan dari printer ke komputer, bagaimana kita bisa print? Kita tidak bisa print kalau kita memang salah menggunakan langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Maka itu kalau kita mau membuat sesuatu menjadi yang baik, tujuan akhir itu baik, maka kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke penegasan ulang. Nah, penegasan ulang itu untuk penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Penegasan ulang itu adalah sebuah harapan. Sebuah harapan ataupun manfaat apabila kita sudah mengikuti langkah-langkah teks prosedur atau langkah-langkah menghidupkan komputer dengan baik dan benar. Itu adalah struktur daripada teks prosedur. Baik anak-anak, setelah kita menyimak video tadi, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semua, satu kelompok, satu untuk mengerjakan LKPD. Ya, anak-anak, di situ ada struktur teks prosedur. Artinya tadi kalian sudah menyimak video itu, tujuan itu terletaknya di mana? Lalu langkah-langkah itu adanya di mana? Lalu ada penegasan ulang dan juga ada simpulan. Simpulan itu kita menuliskan manfaat daripada teks prosedur tersebut. Silahkan. Sekarang boleh kalian mengerjakan lembaran kerja yang sudah Ibu berikan kepada kelompok. Komputer merupakan salah satu elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. B. Langkah-langkah. Yang pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Yang kedua, pastikan alat yang menyediakan alur listrik terhubungan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor. Yang keempat, komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Yang kelima, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. C. Penegasan ulang. Setelah selesai digunakan komputer harus dimatikan agar tidak menyala terus. Simpulan, komputer merupakan salah satu elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dalam menggunakan komputer, kita harus mengikuti langkah-langkah yang ada. Setelah menggunakan komputer, kita harus mematikannya agar tidak menyala terus. Ya, baik. Sudah? Ya. Baik, dari kelompok lain mungkin dapat mengoreksi ada yang salah. Kelompok dua sudah betul atau masih? Sudah betul? Cara menghidupkan komputer? Langkah-langkah dan tujuan daripada
komputer itu dan juga langkah-langkah menghidupkan komputer dan juga penegasan ulang dan simpulan. Semuanya betul? Jadi dari hasil pekerjaan kalian semuanya benar, berarti kalian sudah memahami tentang struktur daripada teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu ada juga unsur-unsur kalimat perintah. Ya, coba siapa yang bisa? Kalimat perintah ya. Elu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidup komputer dengan benar. Itu kalimat perintah atau kalimat persuasif. Ya. Berarti itu termasuk coba, itu termasuk kalimat apa? Perintah. Mungkin ada yang lain kelompok satu? Ya, coba lihat kalimat perintah yang ada di dalam teks menghidupkan komputer tadi. Ya, baik. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menjawab bagaimana kita bisa menunjukkan kalimat perintah di dalam teks menghidupkan komputer. Di situ ingat, di dalam langkah-langkah teks prosedur itu ada kalimat perintah. Coba kita lihat langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu kalimat perintah. Buka penutup layar monitor. Itu kalimat perintah. Dia memerintahkan kita untuk membuka layar monitor. Itu adalah salah satu kalimat perintah yang terdapat di dalam teks prosedur. Ya. Kalian sudah memahami tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD yang ada. Sekarang kita mulai memberikan simpulan pada materi yang sudah kita lalui hari ini. Coba siapa yang bisa memberikan simpulan terkait dengan materi yang sudah kita lalui tadi? Coba simpulan singkat dari struktur, dari kaidah kebangsaan. Coba. Ya, coba siapa yang bisa memberikan simpulan? Ya, jadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu terdiri dari yang pertama tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, yang ketiga adalah simpulan, dan juga kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur itu. Yang pertama itu banyak menggunakan kata kerja perintah atau banyak menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang kita bahas. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi. Lalu menggunakan pernyataan persuasif. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur daripada teks prosedur dan juga kaidah kebahasaan. Jadi minggu depan kita akan lanjut dengan materi masih tetap minggu depan kita akan menulis tentang teks prosedur. Jadi minggu depan
nanti sebentar Ibu akan kirimkan tugas mandiri yang akan diselesaikan di rumah. Dan minggu depan nanti dipresentasikan per kelompok. Dan setelah presentasi kita lanjutkan dengan materi menulis teks prosedur. Ya, mengingat waktu kita sudah selesai, maka sekarang kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa, doa penutup, dan salah satu pimpin kita dalam doa. Doa, teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam nama Bapa, Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Yuk, hormat. terima kasih, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan pulang dengan baik.